wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, saudara-saudariku karena Allah, ini request dari yang khidmat di Ribat Nuraniyah Jati Kramat, biar penutupannya dibuat malam Jumat, biar yang nggak bisa hari biasa ikut ngaji. Tapi saya jawab, sama aja, mau Senin malam Selasa, mau malam Minggu sama aja, yang datang segitu aja, bener kan? Yang datang segitu aja, nggak ngaruh. Jadi next tetap hari Senin kalau kita buat acara, ya, biar saya malam Minggunya bisa kemana gitu, ya. Ini karena request tim khidmat, sebenarnya pengen dikunjungi sebenarnya, karena Senin lalu kita nggak sempat kesini. Ya udah kita tawakufan, jadi sekaligus tawakuf, pengajian kita tutup untuk sementara, dan selama puasa di sini ada taraweh insyaallah, ya. Nanti sudah ada imamnya, tenang aja. Mungkin disepakati apakah sampai full sampai akhir atau 20 hari atau 15 hari, silakan nanti diatur. Yang penting di sini nanti ada taraweh, ya. Kita tidak mengharuskan 20 rakaat, boleh 11, tapi kita mengharuskan 2 plus 2 plus 2 begitu. Jadi bukan 4, ya. Jadi kalau 4 saya tidak izinkan buka tarawih di sini. Gak usah, ya. Karena Nabi SAW dalam hadisnya selalu 2-2. Adapun hadis yang menyebutkan arba'an, hadisnya sudah dijelaskan di hadis keduanya bahwa maksudnya arba'an 2 salam, ya. Kita nggak mau debat macam-macam secara fikih, tapi begitu pegangan kita dan ini ijma' ulama, maka yang tidak melakukan itu ya sudah dengan ikut ijma' ulama. Dan hadisnya sahih, tidak perlu mahal ar-ra'yu di situ. Orang pertama yang menggunakan 4 itu bukan Ahlus Sunnah, tapi Syekh San'ani, seorang Zaidiyah. Lalu diikuti oleh Syekh dari India namanya Al-Mubarakfuri, seorang Hanafi, kemudian keluar dari Hanafi dan menjadi pengikut Athari. Tapi dia tidak mengikuti athar ulama Mekah dan Madinah. Makanya sampai hari ini antum melihat di Mekah tidak pernah orang sholat 11, mesti 20 sampai hari ini. Dan sampai hari ini tidak pernah berubah, selalu 2 rakaat, nggak pernah 4, ya. Meskipun masih ngotot di Sahih Bukhari, Aisyah mengatakan Nabi sholat 4. Oke, itu bukan hadis taraweh, itu hadis witir, dan juga keliru cara memahaminya, karena hadis itu am, nahnu la na'mal bil am, na'mal bil khas, ya. La yu'malul am biwujudil khas. Tidak boleh mengamalkan ni'am, hadis yang umum, ketika sudah ada hadis yang khusus yang menjelaskannya. Jadi kalau ada pengurus masjid, pengurus musola, surau, jangan ditanyakan ke jamaah, tanyakannya ke siapa? Ke ulama. Kalau jamaah maunya cepat-cepat, kan? Kalau perlu nggak usah sholat tarawih lah. Kalau mau cepat-cepat, maunya nggak banyak, ya. Jadi setiap Ramadan itu pengurus nanya, bagaimana jemaah kita sholat 11 atau 20? Ya jemaah kan pemalas. Mintanya berapa? Iya, 11, 22 atau 44, pasti jawabnya 4. Bukan karena dia Muhammadiyah atau NU, itu masalah malas saja. Nah, saya menghargai kalau ada majelis tarjih memutuskan 4, tapi bagi saya itu berbeda dengan tarjih awal. Ya, Muhammadiyah majelis tarjih awal itu 2. Silakan cek sendiri. Saya punya bukunya. Dan kok yang kemudian beberapa tokoh mereka mengikuti pandangan Son'ani. Itu aneh. Mengikuti pandangan Mubarakfuri, lalu Albani oke, dia 11, tapi dia 2 bukan 4, 3. Albani. Tapi Albani juga keliru. Kenapa? Karena
hadis 11 bukan hadis tarawih, tapi hadis sholat witir. Silakan cek sendiri Sahih Bukhari, Muslim, Abu Tirmizi dan hadis yang lain. Kenapa? Dalilnya apa? Cek di situ, Nabi sholat malam tidak lewat, tidak lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Ini lafaznya begitu. Coba antum lihat, adakah sholat tarawih di luar Ramadan? Ada nggak? Oleh karena itu, hadis ini bukan hadis sholat tarawih, itu hadis sholat witir. Karena witir paling tinggi, paling banyak 11 rakaat. Oke? Nah, ini pembahasan saya tahun-tahun 2004 sampai 2010 itu masih begitu-gitu pembahasannya ya. Karena sekarang penting dibahas, ya kita bahas ala kadarnya. Namun kalau ada yang ngotot saya 4-4, nggak usah juga berdebat. Biarin aja, nggak usah berdebat. Karena berdebat itu saudara jadi lawan. Lawan jadi musuh yang dibenci sampai mati nanti. Itu sebabnya Allah membenci orang berjidal. Karena antum lihatlah sendiri ya. Debat presiden, dulu temenan cuma karena nyerang pribadi, jadi temenan nggak sekarang? Nggak ada ya. Sama urusan dalil, orang kalau berdebat nggak akan baik. Oleh karenanya salah satu adab kita, la nujadilu ahadan illa daruratan. Kita tidak berjidal berdebat kecil darurat. Darurat itu apa? Dia datang ke majelis kita, masa kita nggak bales? Itu harga diri itu. Ya, atau kita diundang, kita nggak ngajak debat, kita diajak debat di kandang dia, hajar aja langsung, ya. Tapi kita nggak akan nantang orang berdebat, ya. Itu adab kita. Yang nantang debat, laisa minna, baginda Rasulullah. Karena ini tawakufan mau Ramadan, kitab Al-Luma, karya Imam Abu Nasr As-Sarraj At-Tusi. Kita buka bab zikrus saumi wa adabuhum ya, wa adabihim fihi. Ini halaman 151. Ini kalau kitab yang ini nih, atau sama enggak? Ustadz Rahmat sama enggak kitabnya? Oh, sama ya. Yang enggak punya kitabnya, PDF-nya ada ya. Semoga nanti tim ribat mau nerjemahin kitab ini. Kalau enggak nanti cuma teman-teman kita penerbit keislaman mau nerjemahin, ya. Saya siap ngasih kata pengantarnya, nggak usah dibayar. Kita support dengan ngasih kata pengantar, insya Allah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila al-muallif al-Imam Abu Nasr Abdullah As-Sarraj At-Tusi. Al-Fatihah. Bismillah. Qala Syekh rahmatullah alaih, ruya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abu Nasr As-Sarraj pengarang kitab berkata, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman. Ini berarti hadis qudsi. As-sawmu li wa ana ajzi bih. Saum itu milikku, wa ana ajzi bih. Akulah yang langsung membalasnya. Ini firman Allah. Maka saum itu perbuatan ngapain? Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu puasa. Tapi puasa dalam bahasa Melayu lama bukan bahasa Melayu, itu bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta yang bermakna mendekat kepada yang Maha Esa. Ya, uasa. Mendekat kepada yang Maha Esa. Itu arti dari puasa. Maka orang-orang dahulu sebelum Islam masuk, mereka Esa berarti satu. Ketika Islam masuk ke Nusantara, ulama-ulama kita cari padanan kata yang mudah dipahami oleh bangsa kita,
Sehingga mereka tidak merasa asing dengan agama ini. Dicarilah kalimat yang hampir sama dengan saum, tapi definisinya dibedakan. Karena puasa dalam bahasa Sanskerta juga banyak macamnya. Ada puasa dari pagi sampai pagi lagi, ada puasa ngomong, ada puasa mutih. Masih ada yang bertahan sekarang puasa mutih. Di kalangan umat Islam itu juga ada puasa riyadhah. Puasa riyadhah itu puasa latihan. Ada puasa tidak makan yang bernyawa. Itu bukan dari Hindu, itu ada dalam tradisi ulama salafus saleh dan bukan ajaran Hindu, ya. Tanya aja sama orang Hindu, ya, pasti beda cara puasanya. Beda nggak? Pasti beda cara puasanya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan hadisnya sahih. Jadi hadis qudsi tidak semuanya sahih. Ada yang palsu, ada yang hasan, ada yang dhaif, ya. Dan ini hadisnya sahih. Apa kata Allah? Puasa itu milikku dan aku yang langsung membalasnya. Maka orang yang berpuasa itu adalah asetnya Allah. Orang yang puasa itu asetnya Allah. Oleh karenanya, ulama-ulama terdahulu jika ada hajat, mereka puasa dulu. Kenapa berpuasa? Bukan puasa itu yang membuat amalan kita, doa kita diterima, hajat ditunai, bukan. Orang berpuasa, dia tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah. Rasa tidak bergantung kepada nasi, kepada makanan, kepada air, lalu kolbunya hanya bertawajuh kepada Allah, menghadap kepada Allah. Rasa inilah yang membuat hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan puasanya. Ya, bukan puasanya. Ini perbedaan belajar tasawuf dengan belajar ilmu hikmah yang rendah. Tasawuf itu hikmah ulya. Ada hikmah sufla. Hikmah sufla diajarkan kamu kalau ada hajat puasa. Gitu. Kalau mau naik pangkat puasa. Mau jadi orang sakti puasa Daud. Emang begitu? Enggak. Kita enggak begitu. Tasawuf, ilmu ma'rifatullah, berpuasa bukan untuk hal-hal seperti itu. Puasa untuk menumbuhkan kesadaran hubungan terdekat hamba dengan Allah dan memutus hubungan dia dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh nggak ketemu orang sekian hari, tapi kita mesti makan kan setiap hari. Nah sekarang makan antum diputus, minumnya diputus. Maksudnya apa? Sir dari puasa itu qat'ul ala'iq, memutus hubungan diri dengan selain Allah. Itu sirnya puasa. Jadi kalau orang berpuasa masih nyangkut hatinya dengan makhluk, dia baru puasa zahir, belum puasa batin, ya. Lalu ada yang bertanya, kata beliau, ma makna takhsisus shaum min bani sairil ibadat? Apa spesialnya puasa sehingga Allah mengatakan as-shaumu li? Puasa milikku. Ada enggak kalimat as-salatu li? Salat itu milikku, ada enggak? Ketemu enggak? Enggak ada. Az-zakatu li, ada enggak? Innamas shadaqatu lil fuqara, sedekah bagi orang fakir. Tapi di saat orang-orang berpuasa, maka orang puasa itu jadi asetnya Allah. Kok bisa? Allah suka dengan orang yang tidak menggantungkan harapnya, kebutuhannya, keperluannya kecuali kepada Allah SWT. Pernah dengar Imam At-Tustari, Imam Abu Sahal Abu Nasr At-Tustari. Imam ini kalau Ramadan hanya sekali makan, selebihnya hanya minum air sampai selesai Ramadan. Percaya nggak? Saya ketemu sama orang begitu lebih dari sebulan, setahun.
Ada yang puasa setahun. Jadi dia cuma makan awal tahun sama akhir tahun, selebihnya cuma minum air, minum air, minum air. Ternyata masih ada orang begitu. Mau dihidupkan puasa begitu. Kan gak sanggup kan? Ini ulama salaf loh. Imam At-Tustari, Imam Salafus Saleh, kita tidak sanggup mengikuti tasawuf ala mereka. Tapi kalau ada yang hari ini mau menghidupkan, monggo. Tapi itu bukan thariqat saya. Ya, thariqat kita sudah dirukhsah. Ya. Alhamdulillah. Hujan? Bukan ya? Nah, coba perhatikan di sini. Qad alimna anna jami'al a'mal lahu. Semua amal itu betul untuk Allah, tapi untuk Allah amalan apapun selain puasa itu mesti diikrarkan oleh orang yang beramal. Kalau kita mau sholat, kita baca niat. Sholli fardal maghribi salasa raka'atin lillahi. Kita yang ngomong, benar gak? Nah, di dalam doa iftitah kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada gak situ saumi? Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku. Di situ haji umrah maksudnya. Terus wa mahyaya, hidupku, wa mati, matiku lillah. Ada puasa di situ? Zakat lil fuqara, saum lillah. Maka kalimat tadi, orang yang berpuasa, persaksian dia langsung Allah yang ambil. Jadi orang yang ingin fana fi syuhud, ingin fana dalam musyahadah kepada Allah, thariqahnya puasa. Gitu ya. Allah nanti yang akan mensyahadatkan dia. Tapi kalau sholat, kita yang syahadat. Kalau haji, kita yang syahadat. Kita yang menyaksikan. Tapi jika ingin fana kita betul-betul fana, maka syahadat kita dialah yang bersyahadat, tapi Allah menjadikan lisan kita sebagai zahirnya. Itu syahadat yang tinggi itu. Syahadah al-ulya. Ya, itulah yang disebut syahidallahu annahu la ilaha illahu. Itu dia nanti pakai wawunya ada malaikat, ada wawunya ulul ilm. Paham tidak? Nanti paham sendiri tuh. Insya Allah. Fayuqalu lahu. Jadi apa makna? Kok salat tidak ada salatuli, salat itu milikku? Yang ada aqimis salata li dzikri. Betul enggak? Dirikan salat untuk mengingatku. Tapi kalau puasa spesial. Ya, as-saumu li. Saum itu milikku. Maka orang yang berpuasa dia sangat dekat kepadaku. Ya. Fa yuqalu lahu ma'nayan. Karena ada dua makna dalam lafaz hadis qudsi tadi. Anna lis-saum takhsisan. Ada keistimewaan pada saum yang berbeda dengan seluruh ibadat yang muftaradat, ya. Kenapa? Semua ibadah itu harakat jawarih. Lianna jami'al muftaradat harakatun jawarih. Semua amal yang kita amalkan hari-hari, zikir pagi sore, salat duha, salat zuhur, semua salat, apalagi haji, umrah, semuanya amal anggota. Kalau sedekah, amal harta. Semuanya zahir. Karena dia zahir, dapat dilihat dan diakses oleh makhluk. Kita tadi dilihat makhluk. Betul? Orang haji dilihat makhluk. Sedekah dilihat makhluk. Betul? Apalagi zikir pagi sore bisa kedengaran sama makhluk. Semua baca Quran kedengaran sama makhluk. Minimal nggak kedengaran, terlihat kita baca atau mulut kita gerak-gerak. Orang puasa, siapa yang bisa lihat? Jam 9 semua orang nggak ada yang makan, nggak ada yang minum misalnya.
Kan bisa aja dia ngaku dia puasa, padahal dia nggak puasa. Coba rasakan, ingat-ingat di rumah kalau kita puasa, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, tidak ada yang berani nyeduh teh. Kenapa? Tidak ada yang berani buat kopi. Why? Kenapa? Padahal tidak ada CCTV, tidak ada yang akan mengkoreksi kita, nggak ada sama sekali. Lalu kenapa kita terus puasa? Padahal tidak ada yang ngawasi. Inilah sir puasa, bahwa jalan pintas untuk wusul kepada Allah, sampai merasakan Allah itu, darajat ihsan, itu puasa. Maka orang yang banyak sholat kurang puasa, sholatnya kurang khusyuk. Coba cek. Antum puasa hari ini, tadi misalnya kemarin, hari Senin atau hari Kamis. Kalau puasa coba jalan keluar, naik motor atau naik mobil, terus melihat orang buka aurat, berani nggak terus memandangnya? Padahal tidak ada yang melihat. Kamu ketahuan loh ya, matanya jelalatan, nggak ada. Mata kita tiba-tiba ditarik, jangan lihat, dan kita nggak mau lihat. Itu sir puasa. Ini yang disebut muraqabah. Apa sebutannya? Muraqabah. Jadi kalau mau cepat merasakan kehadiran qalbu, diperhatikan Allah, lazimu as-saum, banyak-banyak berpuasa. Ini sir rahasia orang berpuasa yang gak ada pada orang sholat, gak ada pada haji, tidak ada pada umrah, tidak ada pada sholat malam, tidak ada. Ini hanya milik ahlus saum, ya, orang-orang yang berpuasa. Tapi coba antum rasakan, malam tadi atau malam ini saya tidak berniat besok pagi hari Senin misal jam 7 perutnya lapar nggak? Bunyi-bunyi nggak perutnya? Ya. Terus sarapan, nanti jam 12 bunyi lagi nggak? Ya, lapar lagi. Coba kalau kita puasa, kita katakan nawaitu shauma ghadin, aku niat puasa esok hari karena Allah. Besok pagi jam 7 lapar nggak? Jam 12 lapar nggak? Enggak. Jam 4 lapar? Nggak bakal lapar. Bayangkan niat itu di kolbu, tapi efeknya bisa tunduk seluruh tubuh. Seluruh anggota tubuh kita tunduk dengan kata-kata yang ada di niat. Maka orang yang kuat puasa, dia mampu menaklukkan dirinya. Kalau dia mampu taklukkan dirinya, baru dia mampu diizinkan Allah menaklukkan alam. Baru alam berkhidmat kepada dia. Maka kalimat yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, man arafallah, siapa yang kenal Allah, ata'ahu ma siwallah, ya, atau khasyahu ma siwah, maka selain Allah takut kepadanya, takluk kepadanya. Jadi Imam Ahmad itu dulu pernah disiksa di penjara, dipaksa untuk mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah. Dipaksa oleh Algojo, ditelanjangi, sarungnya dilepas. Ini tanda kalau orang dulu nggak pakai gamis panjang kayak kita hari ini, mereka pakai sarung. Sarungnya dilepas sehingga Imam Ahmad auratnya terbuka. Imam Ahmad masih pakai celana dalam. Cuma mazhab Imam Ahmad, paha dan lutut bagian dari aurat. Imam Ahmad cuma ngomong gini ke sarungnya, ya izari ittaqillah, wahai sarungku takutlah kepada Allah. Langsung sarungnya naik. Itu setiap kali Algojo mau narik, Algojo yang jatuh atau Algojonya ketarik. Maka si Algojo ada yang tobat tuh, sebagian jadi murid Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Jadi apa kekhususan dari puasa? Pertama, puasa itu amal yang tidak dilihat oleh makhluk. Nah, ini yang perlu antum pakai. Yatahayya lil khalq ay yanzuru ilaihi illa shaum, ya. Semua orang dapat melihat amalan apa saja
kecuali puasa. Ya. Kita masuk kantor. Sebelum masuk kantor kita minum makan dulu. Pas masuk kantor kita nggak makan. Bisa nggak ngaku saya puasa? Boleh aja kan? Orang percaya nggak? Orang percaya aja. Ya. Tinggal lemes-lemes sedikit kan, wah capek nih gitu ya. Fa innahu ibadatun bi ghairi harakatil jawarih. Ada puasa tapi dia bukan amalan anggota tubuh yang zahir. Nah, maka ada meaning di situ. Amalan itu tidak hanya berbuat. Ada amalan tanpa berbuat apa saja, itu puasa. Coba dipikir selama ini. Puasa itu amalan dengan bergerak atau amalan tanpa melakukan apapun? Sebenarnya amal tanpa gerak apapun. Kalau sholat ada takbirnya, tangan naik, ada ruku, ada sujudnya. Kalau haji ada tawafnya, ada sa'inya. Kalau puasa ada apa? Bunyi perut? Tidak ada, ya. Maka as-shaum ibadatun bidunil jawarih. Itu puasa tanpa anggota. Oh kan kita mengosongkan perut. Justru itu bukan amal, karena amalnya perut itu kalau dia mencerna makanan. Betul nggak? Jadi perut itu beramal dengan cara mencerna makanan. Sekarang perut antum diistirahatkan dari makan. Berarti dia beramal nggak? Baru sadar hari ini puasa itu amalan tanpa beramal. Amalan tanpa beramal. Sah? Ya, betul? Ya, baru ngeh. Ternyata itu perkataan para imam terdahulu, ya. Fassaum fa inna sauma amalun bighairi atau biduni jawarih. Puasa itu amalan tanpa gerakan zahir. Maka yang bergerak siapa sebenarnya? Niat. Niat di mana? Niat di mana? Fil qalb. Ini yang saya suka dari puasa. Jadi puasa itu menghantarkan orang awam sampai kepada kesadaran batin, kesadaran bertuhan tanpa dia sadari. Ya. Oleh karenanya salah satu simbol umat Nabi Muhammad SAW itu berpuasa minimal 1 bulan. Ya, minimal. Mau lanjut puasa Daud? Ya. Sayyidina Utsman, Sayyidatuna Aisyah puasa dahar, tiap hari puasa kecuali hari yang haram. Imam Nawawi hampir setiap hari disebut puasa, tapi dia nggak disebut puasa, hanya dia yang tahu. Dia makan minum sebelum terbit fajar, lalu hanya makan minum lagi esoknya terbit fajar, sebelum terbit fajar. Begitulah terus. Jadi maghrib pun dia nggak makan, paling dia cuma minum. Imam Nawawi, maka Imam Nawawi punya kitab hari ini diamalkan dan dibaca oleh hampir semua umat Islam. Pernah dengar Arba'in Nawawi? Itu asbab dia punya sir puasa. Padahal kitab beliau ini juga pertama, yang pertama bukan beliau nulis Arba'in. Oke. Famin ajli dzalik qala ta'ala as-shaumu li. Itulah alasannya kenapa hadisnya menyebutkan berpuasalah, karena puasa itu milikku, ya, asetku. Ada penjelasan lain di situ. Ini penjelasannya menarik sekali. Ini yang kemudian dinukil ulang oleh Imam Ghazali dalam Ihya. Al-ma'na al-akhar, makna lain dari puasa, li, kalimat li, milikku. Kalimat gimana tadi? As-shaumu li, puasa milikku. Kalimat li yang berarti milikku ini disebut lam samadiyah. Lam apa? Allahus samad. Apa arti as-samad? Samad itu bahasa Arab sesuatu yang tidak ada ruang di dalamnya, sehingga nggak perlu diisi. Syai' la jawfa fih, sesuatu yang nggak punya ruang kosong di dalamnya sehingga nggak perlu ditambal diisi. Itu disebut samad.
Maka Allahus Samad secara harfiah, sesuatu yang sudah sempurna, tidak memerlukan selain dirinya. Samadiyah itu sifat daripada Allahus Samad, yaitu sifat Allah tidak memerlukan selainnya. Coba, tidak makan, tidak minum dari jam berapa? Jam 5 lebih kurang sampai jam 6. Minimal 13 jam, ini di negara yang tropis, khatulistiwa, kita puasanya 13 jam. Subtropis 14. Naik lagi ujung subtropis sebelum ke daerah kutub itu 16 sampai 18 jam, ada yang 20 jam. Saya pernah puasa 18 jam, pernah juga 20 jam. Pernah ngalamin lah ya. Apa yang terjadi? Di saat itu seorang manusia yang dia punya rongga di perutnya, tapi dihukumi tidak punya rongga. Manusia yang punya perut, tapi dia dihukumi tidak punya perut. Maksudnya apa itu? Manusia yang secara normal dia makan, lalu dia tidak makan. Dia tidak memerlukan nasi dan air untuk hidup. Itu maksudnya. Jadi itu berlatih. Ini yang disebut mati sebelum mati. Orang mati makan nggak? Nggak. Tapi ini belum cukup. Justru as-samadiyah ini diturunkan kepada malaikat. Jadi sifat samadiyah Allah pantulkan, tajallikan sifat ini kepada malaikat. Maka malaikat makan nggak? Makan? Malaikat minum? Malaikat tidur? Nah, maka ada satu hal yang saya gak bingung sama orang puasa. Dalam rumusan orang-orang ahli food combining atau dulu disebut ahlul ghaza, ahlul quds, pakar makanan di kitab-kitab. Banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Jadi orang banyak makan dan minum menyebabkan banyak tidur. Jadi mau antum minum kopi 5 gelas sehari, itu kan banyak. Pasti tidur. Katanya kopi bikin orang gak ngantuk. Pasti ngantuk. Ya, pasti ngantuk. Karena kebanyakan air. Ya. Terus kok bisa begini? Oh, ternyata ada kesalahan pola bersahur dan pola iftar. Pola berbuka. Orang berbuka, dia tidak melakukan manhaj Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kalau berbuka pakai apa? Nggak pakai gorengan. Nabi Muhammad SAW pakai kurma, kalau tidak pakai apa? Air putih. Nabi nggak bilang buang yang lain, padahal ada buah yang lain loh. Coba tanya sekarang pakar-pakar kedokteran, pakar biologi, pakar-pakar food combining, mereka bisa menjawab dan menjelaskan sir kenabian. Yang tidak pernah ada nabi satupun yang menjelaskan ini kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka secara ilmu fiqih, berbuka dengan kurma dan air hukumnya apa? Mustahab atau sunnah. Tapi secara ilmu hakikat, itu hampir wajib. Kalau sayang ke badan. Kalau sayang ke, dan nanti akan membuat orang tubuhnya stabil. Kenapa? Dalam waktu sekian lama kita tidak konsumsi apapun, kita memerlukan sesuatu yang manis. Dan manisnya normal. Itu ada pada kimiawinya nabati. Itu ada pada kurma. Di zaman dulu kan tidak ada kurma di Indonesia. Tidak ada kurma di Nusantara, di Malaysia, di Singapura, di Brunei nggak ada. Ada nggak? Maka coba cari padanan buah yang tidak terlalu asam tapi dia manis. Apa? Bukan pisang. Pisang itu asam. Jadi antum yang asam lambung jangan langsung berbuka dengan pisang. Kecuali pisangnya direbus. Apa? Coba cari makanan. Manggis asam. Pepaya. Right. Pepaya. Apalagi yang sejuk di perut? Semangka, apalagi?
Tapi Nabi nggak bilang semangka kok. Terlalu keras semangka itu. Duren. Ya salam, ya salam, ya salam. Wajar kalau lagi taraweh nguap. Ya. Dan sendawanya mengganggu semasjid. Kenapa? Karena makan kolak-kolak duren. Saya agak heran, ternyata di kitab lama, sampai ke masa Imam Ghazali itu disebutkan ada pola yang berubah dari orang Islam selama berpuasa, yaitu membuat makanan yang nggak pernah ada di luar bulan puasa. Mungkin secara budaya kuliner itu prestasi, tapi dalam budaya ilmu kerohanian itu kemunduran. Nah, gimana biar dia nggak mundur? Buat, tapi jangan berlebihan. Tapi mana ada ya? Di kampung saya di Payakumbuh itu pasar melebar kemana-mana. Jadi pasar bukan pasar lagi. Sepanjang jalan raya itu menjadi pusat kuliner. Dari awal masuk kota sampai pusat kota sampai ke ujung kota itu lagi. Semuanya kuliner sampai ujung. Yang saya nggak pernah lihat di bulan ini ada bulan besok itu. Itu udah ditulis Imam Ghazali di kitab Siyam bab puasa di Ihya Ulumuddin. Maka beliau mengatakan wajar puasa kebanyakan orang Islam gagal. Coba, Umi biasanya buat apa, Mi? Kalau bulan puasa, kolak duren. Apa? Yang sejuk-sejuk, boleh olahan tapi sejuk. Ini saya bukan berbicara sebagai pakar food combining, tapi sebagai orang yang mengamalkan amalan kholwat selama Ramadan. Salah satu kaidah kholwat, suluk, itikaf adalah taqlilut ta'am wa syarab. Menyedikitkan makan dan minum. Dan tidak memakan yang, kalau kami lagi kholwat, tapi nggak makan yang bernyawa. Jadi yang dimakan cuma sejuk-sejuk aja. Ada yang beratnya di atas seharusnya. Mau cepat turun nggak? Mau cepat turun? Ini dawami nih. Coba 10 hari nanti, kan ikut suluk nih 10 hari. Hanya berbuka dengan kurma, nggak makan nasi. Ya. Kalau mau habis kurma baru buah-buah yang lain, pisang kayak kolak silakan, tapi jangan makan nasi. Kalau mau makan lauknya dimakan. Cobain nanti. Jangan makan nasi. Karena lemak kita dari nasi. Dan saya melakukan itu bertahun-tahun kalau lagi kholwat. Itu berat kita turun drastis. Coba bayangkan antum bawa buah ini, satu tangan sini, satu tangan sini. 5 menit pegel nggak? Itulah yang terjadi pada orang yang gampang lelah beribadah karena tubuh dia tambah berat. Nambah berat 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Dan inilah yang terjadi pada umat Islam. Awal Ramadan, ramai sekali masjid. Akhir Ramadan, semuanya kaki dan perutnya sudah berat. Dari mereka nggak datang lagi ke masjid. Betul nggak? Ya. Jadi silakan buat kolak, tapi jangan berlebihan. Ya. Jangan buat makanan apapun, tapi jangan kulu washrabu wala tusrifu. Makan minum tapi jangan berlebihan. Ya. Nah, puasa itu sirnya adalah nama Allah As-Samad. Apa sirnya? Kalau sholat sirnya nama Allah Allah. Jadi sir sholat, sir rahasianya sholat ada pada nama Allah. Sirnya, rahasianya puasa ada pada nama Allahus Samad, As-Samad. Apa makna As-Samad? Allah Zat yang maha sempurna, tidak memerlukan selainnya. Sedangkan terjemahan Kementerian Agama yang lalu itu sudah direvisi, terjemahannya kurang pas. Itu terjemahan bukan terjemahan yang sebenarnya, tapi terjemahan tafsiriyah. Allah tempat meminta, itu kekeliruan dalam menterjemah karena hanya mengambil dari kitab tertentu tapi tidak mengolah kembali. Saya lihat beberapa sudah memperbaiki.
Ya, jadi bukan Allah tempat meminta, itu keliru terjemahannya. Ya, terjemahan yang pas apa? As-Samad, Allah zat yang tidak memerlukan selain dirinya, justru selain dirinya yang memerlukan dirinya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh diartikan Allah yang maha sempurna, tempat menggantungkan harapan semua makhluknya. Itu terjemahannya, kalau mau diterjemahin yang tepat. Ya. Jadi tidak semua terjemahan itu ideal, banyak terjemahan-terjemahan yang janggal. Tapi ya maklum manusiawi ya. Ini ada kalimat di sini, li'anna as-samad, karena as-samad itu huwa alladzi la jawfa lah. Samad itu artinya sesuatu yang tidak mempunyai rongga di dalam dirinya, wala yahtaj ila ta'am wa syarab, sehingga dia tidak memerlukan sesuatu untuk diisi, baik makanan ataupun minuman. Faman takhallaqa bi akhlaqi ujzihi ma la yakhtur ala qalbi basharin. Maka kalau dimaknai as-saumu li, puasa milikku, maka siapa yang berpuasa aku langsung balas dia. Terjemahan beliau, faman takhallaqa bi akhlaqi, siapa yang menirukan sifatku. Apa sifatku? Tidak memerlukan selain dirinya. Ya. Maka ujzihi, aku balasi dia suatu ganjaran, suatu balasan yang tidak terlintas dalam kolbu manusia. Ya. Malam ini kita kembalikan lagi arti jaza kepada ganjaran. Ya, karena masa kampanye dan pemilu sudah selesai. Jaza itu arti pasnya ganjaran. Ya, sebelumnya kita ganti balasan, nunggu 14 Februari ya. Lalu di situ disebutkan ya, Allah membalas wa'adda ala jami'i fi'lil hasanat ats-tsawab wa'ada ya. Allah menjanjikan semua orang yang beramal, satu amal dilipat gandakan 10 sampai 700 ya. Illa shaimin was saimun, semua amalan sampai 700 kecuali puasa. Puasa unlimited. Maka ada surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama, hanyalah disempurnakan orang-orang yang berpuasa itu ajrahum, ganjaran kebaikan mereka, bighairi hisab, unlimited, tak terbatas. Jadi kalau zikir subhanallah berapa lipatnya? 10. Kalau puasa unlimited, karena kita bersama dengan yang membalasnya. Itu bedanya ya. فخرج الصوم من الحسنات المعدودة وثوابها لأن الصوم هو صبر النفس عن مألوفاتها وإمساك الجوارح عن جميع شهواتها. Ya. Puasa seperti apa yang dibalas seperti orang-orang yang saum, seperti orang yang sabar ya. Itu orang yang sabar terhadap dirinya, kesenangan dirinya, dan menahan anggota tubuhnya dari syahwat. Jadi minimal puasa yang sesuai salafus soleh apa? Sabrun nafs an ma'lufatiha, menahan diri dari kesenangan-kesenangannya. Yang kedua, imsakul jawarih, menahan anggota tubuh dari syahwatnya. Syahwat perut makan, syahwat lidah ngomong, syahwat mata apa? Syahwat mata lihat yang bening-bening, syahwat telinga dengerin aib orang. Asik loh dengerin aib orang itu. Itu sebabnya pengamat politik itu laku, karena dia ngomongin orang terus. Itu sebabnya acara-acara gosip itu rame, ada aja, padahal ulama sudah fatwakan haram. Ya kan? Ulama sudah fatwakan haram tapi masih ada. Karena memang fatwa ulama itu cuma untuk fatwa, nggak mereka ikuti ya.
Lalu beliau mengatakan ya, di halaman 152 paragraf pertamanya, wasihhatus shaum, maka kesahihan puasa, kesahan puasa dan adab-adab orang berpuasa ya, itu tergantung kepada, coba, ada banyak hal di sini. Satu, sihhatu maqasidihi, kelurusan niatnya. Yang kedua, mubayanatu syahawatihi wa hifzi jawarihi, menjaga anggota tubuhnya. Yang ke berapa? Yang ketiga, safa'i mat'amihi, ke safa ya, kebeningan, kemurnian, kehalalan makanannya. Wa ri'ayatu qalbih. Ya, tadi masih fisik. Sekarang masuk ke yang nomor berapa nih? Nomor 4, masuk ke urusan kolbu. Ri'ayatu qalbih. Puasa itu tidak hanya menjaga diri, menahan diri dari makan, tapi juga menjaga kolbu. Wa dawami dzikrih. Nah, ini dawam zikri namanya ini depan. Nama dia dawam zikri. Dawam zikri. Apa arti dawam zikri? Senantiasa mengingatnya. Wa qillati ihtimamihi bil madmun min rizqi, dan sedikit perhatian dia terhadap rezeki yang sudah ditanggung untuknya. Kita ngeliat makanan gak nafsu gitu. Coba, makanan yang di rumah itu halal apa haram? Haram apa halal? Gak dimakan tuh. Maka as-saim al-haqiqi, orang yang puasa hakiki, mustahil dia korupsi. Karena yang halal pun dia gak makan. Masih yang haram dia makan. Bener gak? Jadi yang koruptor itu gak puasa itu. Dia gak dihitung puasa, dia puasanya puasa anak-anak. Dia kira Allah gak lihat. Padahal kalau dia puasa, dia ngerasa Allah lihat. Maka terapi bagi orang-orang yang gak bisa nolak gratifikasi, itu puasa. Kan orang puasa gak akan berani nerima. Puasa aja coba, puasa Daud kayak. Jadi pejabat-pejabat tuh suruh aja puasa Daud. Bukan biar jabatannya lanjut, bukan. Ngapain jabat cuma 5 tahun, tapi dilaknat Allah sampai mati. Untuk apa? Ya, ini yang dilupakan oleh caleg-caleg ini ya. Caleg-caleg pejabat-pejabat. Antum bayangkan, nyalek belum tentu juga selesai 5 tahun, ada yang mati duluan. Kalau diangkat jadi pejabat, kadang-kadang dimutasi 3 bulan. Orang menjabat cuma sekian hari, sekian bulan, sekian tahun, tapi Allah memusuhi dia bertahun-tahun sampai mati. Mau begitu? Nauzubillah min dzalik. Itu sudah berapa? Sudah 6. Naik lagi. Ciri-ciri orang yang diterima amalannya, dia tidak merasa beramal. Kalimatnya apa? Wa qillatu mulahazatihi li shaumih. Dia tidak memperhatikan puasanya. Dia tidak menganggap dirinya berpuasa. Dia enggak menganggap dirinya soleh. Wa wajlihi min taqsirihi. Dia menganggap puasanya enggak sempurna. Nah, jadi ini yang adab kalau mau berbuka. Sebelum berbuka baca syahadat, lalu baca istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Lalu baca istighfar. Coba diingat, mau berbuka apa yang dibaca? Kenapa syahadat? Kita yang diterima itu cuma orang yang bersaksi. Yang diterima itu cuma orang yang bersaksi. Orang yang tidak bersyahadat, amalannya tidak diterima apapun di sisi Allah, karena persaksian dia tidak ada, dia syirik. Terus istighfar. Apa yang diistighfarkan? Katakan, ya Allah, puasaku tidak sempurna. Aku tidak sempurna menirukan akhlakmu. Lalu minta ampun, ya Allah maafkan dosaku, sempurnakan kuranganku, baru berbuka. Baca Allahumma laka sumtu. Hadisnya hasan, itu tidak dhaif seperti yang diklaim oleh sok-sok pendhaif hadis. Ya. Hadis ini hukumnya apa? Hasan. Allahumma laka sumtu,
Siapin lah, dihafalin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Ya, mana kurmanya makan. Baik, jadi sediakan apa di depan nanti? Kurma, walaupun cuma 1, 2, atau 3. Ya. Dan hati-hati, ini teman-teman, saya ketemu seorang dokter dan dia ngingetin saya, tidak semua kurma itu higienis. Dari sananya higienis, tapi nyampe di sini belum tentu higienis. Jadi kalau antum beli kurma, dia tidak di-pack dengan oke, cuci dulu. Aneh kan? Tapi terus dilakukan. Tapi kalau kurmanya di packagingnya bagus sehingga mustahil kena debu-debu dan bakteri, silakan langsung dikonsumsi. Tapi kalau kurma yang curah, saya tidak anjurkan antum langsung konsumsi. Kalau mau dikonsumsi, bersihin dulu. Ya. Aneh kan, kurma disuci itu aneh. Tapi gimana lagi, itu yang terjadi. Saya beberapa kali sakit perut dan kita nggak makan apa-apa, pas ingat ya makan kurma. Kurmanya kurma curah. Nah, kita nyaranin orang-orang yang usaha kurma jangan jual kurma curah. Kurmanya di packaging yang baik. Ya, apalagi kurma yang ditebar di pasar tepi jalan. Aduh, ya Allah. Nah, ini kelemahan Indonesia. Pasar tradisional Indonesia belum menjamin mutu makanan buah yang dijual secara baik. Semoga teman-teman kita di kementerian itu memperhatikan itu. Sehingga kita minat gitu belanja di pasar tradisional, ya, yang kemudian dijadikan pasar modern, ini sama aja. Baik. Wal ista'ana billahi ala ta'diyatihi, minta tolong kepada Allah agar mampu menyempurnakan puasa. Berarti puasa itu tidak sempurna kalau Allah tidak. Jadi kalau antum sanggup puasa sampai terbenam matahari, itu ciri-ciri orang dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kabar gembiranya. Kalau demikian, layakkah seorang hamba yang kenal hakikat puasa lalu minta balasan pahala puasa? Kita mampu menyempurnakan puasa, izin siapa? Terus antum minta balasan? Gak sopan namanya. Itu enggak sopan ya. Nah, di sini ada status dari puasa 15 hari, makannya cuma sekali. Kalau bulan Ramadan makannya cuma sebulan itu sekali dan malamnya cuma minum air. Ya. Wa kana yuftir 'alal ma'il qurah wahdahu kulla lailah. Setiap malam cuma minum air. Ada loh orang begitu. Nama imamnya siapa? Sahal bin Abdullah Tustari, salah satu imam salafus saleh. Jadi kalau ada orang bilang itu bid'ah, bilang aja ente seleranya besar, ya, nafsu makannya gede, jangan salahkan imam Tustari. Itu imam besar itu ya. Wah, ini banyak sekali model-model puasa zaman dulu ya. Kita nggak usah baca semua. Nah, langsung ke puasa para sufi. Ya, puasa siapa? Halaman 103 bagian bawah. Fa ammas sufiyyah, adapun para sufi dan fuqara, al-mujarridun alladzina qata'ul halaiq, yang mana mereka disebut ahlu tajrid, yang sudah punya kesempatan full untuk bertorikoh, qata'ul halaiq, memutus kesibukan duniawi. Kalau tidak sanggup minimal 10 hari terakhir disebut i'tikaf, ya. Nggak sanggup 7 hari, nggak sanggup 5 hari, nggak sanggup 3 hari, nggak sanggup 1 hari, nggak sanggup. Kayaknya perlu dipuasain tuh orang. Udah meninggal tuh orang tuh. Mati kolbunya sudah itu. Ya. Selevel Nabi masih itikaf 10 hari. Ada yang sesibuk Nabi nggak? Nabi itu istrinya 11, panglima perang, direktur zakat, pemimpin negara, guru ngaji, imam masjid. Ada yang sesibuk beliau?
Ada yang sesibuk beliau? Kan nggak ada. Jangan so sibuk lah ya. Saya sibuk Tat. Ente sibuk apaan? Ya. Cuma sibuk begitu doang disebut sibuk. Nabi itu perang bisa nggak pulang 6 bulan. Bayangkan istrinya 11. Istrinya protes nggak tuh? Nggak bisa protes. Mau gimana lagi? Urusan Madinah siapa yang urus? Sahabat yang. Nabi sesibuk itu loh. Maka Nabi pernah nggak pulang 6 bulan. Hanya perang, tiap hari perang dan masih puasa. Perang Uhud, perang pertama dalam Islam itu sembari puasa. Apa perang Badar ya? Perang Badar, perang pertama dalam Islam itu berpuasa. Saya nggak bisa bayangin tuh ya. Ini disuruh bertarung lagi puasa. Dan itu cuma ahlul Badar yang sanggup begitu ya. Semoga kita mewarisi ruhaniyah mereka, amin ya rabbal alamin. Tarakul ma'lumat wa qana'u bima qasamallahu ta'ala lahum minal arzaq. Dulu kan nggak ada gaji tetap, benar nggak? Dan nggak ada usaha online. Jadi mereka dulu kalau sudah masuk puasa atau 10 hari terakhir, semua kerjaannya ditinggal. Lalu mereka tawakal kepada Allah, mencukupkan dengan apa yang sudah mereka lakukan 11 bulan. Tapi 11 bulan itu cukup toh? Cukup nggak? Kerja 11 bulan 20 hari untuk itikaf 10 hari, cukup nggak? Masih sih nggak cukup. Liburan bisa 12 hari. Masa untuk Allah, untuk diri kita supaya happy, bersaadah, bahagia, hidup di dunia akhirat, kita nggak punya waktu. 10 hari terakhir pulang kampung, Tat. Ya, kampung hakiki bukan di Sumatera, bukan di Jawa, bukan di Kalimantan, bukan di Sulawesi, bukan di Ambon, bukan di Papua, bukan di Bima, bukan di Lombok, bukan di Bali, bukan. Kampung hakiki kita di mana? Ini ilmunya Buya Aldomi itu, al-watan, al-asal. Ya, itu istilahnya. Sirrul Asrar. Kitab Sirrul Asrar, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengajarkan, kampung hakikimu bukan sini, bro. Ya. Kampung hakikimu itu bukan alam ini. Tapi kampung hakikimu di mana awal sumbernya ruh ditiupkan. Situ sumbernya. Harus pulang ke sono. Itu yang disebut pulang kampung. Pulang kampung menyenangkan nggak? Pulang kampung ke al-watan al-asl, pulang kampung ke kampung rohani lebih membahagiakan lagi. Pulang kampung mungkin orang tuanya sudah meninggal, tapi al-watan al-asl itu rohnya nggak pernah meninggal. Yang di sono nggak pernah meninggal. Ayahanda ruh, induknya ruh nggak pernah meninggal. Saya sekarang pulang kampung sudah nggak ada minat. Kenapa? Ayah saya udah wafat 4 bulan lalu. Ibu saya udah meninggal sebelum pandemi. Paling ada cuma saudara. Kalau nggak ada surau suluk di kampung, saya nggak mau pulang. Kenapa? Surau suluk itu kenangan saya merasakan al-watan al-asal. Kampung yang asal muasal itu. Zahirnya surau, zahirnya zawiyah, ribat. Batinnya, rohaninya berpulang kepada kampung sejatinya. Ya, oleh karenanya, udahlah, gak usah sibuk-sibuk mudik-mudik lagi ya. 10 hari terakhir itu sibuklah mudik ke kampung rohani. Sepakat ya? Cuma sayangnya, kayaknya suluknya pendaftarannya sudah tutup. Semoga tahun depan tempat ini bisa dijadikan, nggak usah nunggu tahun depan, karena suluk kita ada 4 kali atau 5 kali setahun. Jadi ada suluk Rabiul Awal, harusnya ada suluk Muharram. Suluk Muharram, suluk Rabiul Awal, suluk Rajab, suluk Sya'ban, bahkan ada Sya'ban, ada suluk Ramadan. Tapi suluk Sya'ban saya tiadakan. Yang ada tadi apa? Muharram, Rabiul Awal. Ya. Kalau guru kita yang dulu Zulhijjah ditambahkan. Tapi kita kalau Zulhijjah lebih senang haji. Ya. Tapi sampai hari ini guru saya masih buat. Jadi suluk Zulhijjah masih buat di beberapa tempat ya. Baik. Wa qana'u bima qasama Allah taala lahum min al-arzaq. Jadi orang suluk, orang puasa
suluk saum, suluk puasa, itu menumbuhkan satu sifat namanya qanaah. Apa arti qanaah? Merasa cukup dengan apa yang ada. Ya. Jadi ciri-ciri puasanya sukses, waktu berbuka itu dia berbuka tanpa bernafsu untuk menghabiskan makanan yang banyak. Nah, coba cek nanti ya. Antum kayaknya gimana gitu sebelum mau berbuka itu kayaknya nafsu mau makan ini, mau makan itu. Terus ketika berbuka makannya sedikit saja, itu berhasil puasanya. Jadi ciri-ciri puasa berhasil bukan sebelum terbit atau terbenam, tapi setelah terbenam orang itu makan. Kenapa? Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, ya, qaddasallahu sirrahu, kata beliau, tujuan puasa itu untuk mengendalikan syahwat makan. Syahwat makan dan minum. Apabila terbenam matahari, waktu berbuka datang, tiba-tiba nafsu syahwatnya lepas. Selera makannya dilampiaskan, berarti dia tidak berhasil mendidik nafsunya hari itu. Gitu maksud beliau, ya. Baik. Wala yadruna ayya waqtin yasuqullahu ta'ala ilaihim arzaqahum minal ghaib. Mereka tidak mikirin lagi selama waktu-waktu tersebut Allah mengantarkan rezeki ke mereka dari pintu mana aja, ya. Wa ala yadin man yab'atsullahu ta'ala lahum, atau lewat siapa saja. Fa awqatu haula atammu min awqatis sha'im alladhi yarja' ila ma'lumin wa ma'hudin min at-ta'am al-musta'id li iftarihi. Ini yang disebut puasa hakikat. Jadi puasa hakikat memutus ikatan diri dengan selain Allah, lalu merasa cukup dengan pemberian Allah, tidak lagi kemudian sibuk dengan asbab, langsung kepada sumbernya. Ini yang disebut ahlut tajrid. Siapa? Ahlut tajrid. Orang-orang seperti ini dia puasa meskipun lagi makan. Tapi ini baru puasa hakikat. Puasa syariat gak boleh ditinggal, wajib diamalkan, ya. Jadi kalau diterjemahkan apa itu puasa hakikat? Ketika dirimu memutus harapan kepada selain Allah, sudah, itu sudah cukup. Kalau orang memutus harapan kepada selain Allah, mungkin gak dia iri dengki? Mungkin gak iri dengki? Mungkin gak dia emosi ngeliat orang dapat rezeki? Emosi dengan coblosan dia gak jadi? Nyoblos, tapi yang dicoblos gak kepilih jadi presiden. Atau antum nyalek, gak dicoblos orang, emosi gak? Hah? Calon legislatif kok stres? Wakil rakyat stres. Alhamdulillah ente gak jadi wakil rakyat. Karena kalau wakil rakyat stres, ada masalah, gimana dia mimpin kita? Kalau dia punya masalah, punya penyakit kejiwaan. Maka saya bersyukur orang-orang stres itu gak jadi caleg. Ya, silakan marah. Anda perbaiki dulu dirinya baru nyalek. Ya, yang nyalek-nyalek itu perbaiki dulu dirinya, insya Allah jadi itu. Itu yang 02 aja berapa kali nyalon kan? Nyalon tahun berapa? 02 ini. Luar biasa itu. Gigih sekali itu, manjadda wajada itu. Serius, aneh bukan lagi canda, aneh serius. Tahun berapa beliau? Ya. Itu luar biasa itu, luar biasa itu, ya. Dari zaman SBY kan? Udah ganti SBY jadi Jokowi. Beliau masih terus nyundul langit. Dari tadinya keras, emosi tinggi, ternyata dia kemudian membersihkan kolbunya. Dan saya berdoa, berharap semoga Allah tetap bersihkan kolbunya, beningkan kolbunya. Dan dia mesti lebih bening lagi dari presiden sebelumnya. Ya, karena tantangannya lebih berat. Kita doakan, ya. Salah satu kewajiban orang belajar tasawuf mendoakan pemimpin siapapun mereka. Maka nggak ada sufi-sufi itu yang suka berontak. Sufi itu menasihati pemimpin, karena itu jihad paling tinggi. Pemimpinnya zolim misalnya, tapi tetap doain baik-baik, bukan doain buruk.
Bukan kalau lagi celaka ngomong, celaka lo gituin ya. Tuh karena ente zolim ma'ana, ente celaka. Sufi nggak ngomong begitu. Sufi nggak ngomong begitu. Ya, sufi kullu sufiyin, ya, setiap sufi yang saya kenal yad'u lil umara, mendoakan kebaikan untuk para pemimpin. Oleh karenanya jangan heran kalau ada sufi jadi watempres, itu saya nggak heran. Ya, saya nggak heran. Jadi antum yang heran berarti nggak kenal siapa sufi. Ya, dia watimpres, ada kan? Ya, kita maklumi itu. Kalau bukan beliau yang watimpres, nanti watimpresnya orang kebatinan gimana ya? Atau orang kepercayaan gimana? Atau orang yang tidak sejalan dengan keyakinan kita gimana? Itu kan luar biasa sebenarnya. Logikanya terbalik dari kita dan itu benar. Ya, kita doakan pemimpin yang terpilih, kolbunya semoga lebih bening, lebih bersih dari masa-masa sebelumnya, dari pemimpin sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kalau begitu Allah turunkan berkah dari langit, Allah keluarkan berkah dari bumi untuk negeri kita. Insya Allah ya. Saya nggak khawatir mau dajjal keluar kayak apa kayak, kalau pemimpin kayak itu aman kita. Insya Allah ya. Kok jadi kesana ya? Bahas puasa sih ya. Dan ini berkah baru pemilihan di Indonesia, kita langsung dapat bulan berkah, bulan Ramadan. Semoga orang-orang tambah sabar, ya, bukan malah tambah ngamuk-ngamuk, ya. Belum apa-apa udah pemakzulan. Aduh ya salam. Di sini ada adab-adab puasa sunnah ya. Ada beberapa hal di sini yang barangkali agak beda dengan amalan antum. Kalau para sufi, nih perhatikan, salik murid, kalau dia berjamaah, dia nggak puasa kecuali diperkenankan oleh temannya, sahabatnya, ikhwannya. Itu ada orang zawiyah, orang ribat, orang suluk, orang thariqah. Ya. Wa li haula'il fuqara alladzina qad dzakartuhum aidan adabun fi shaumihim. Mereka punya adab. Apa salah satunya? Alla yasuma wahidum min bainis min jamaah illa bi idzni ashabi. Mereka enggak puasa kecuali izin sahabat-sahabatnya. Lalu ada penjelasan panjang di sini. Dan di bagian akhir disebutkan di paragraf yang keempat, Hukiya anil Junaid, ya, diriwayatkan dari Junaid. Junaid ini imam kita dalam tasawuf. Tasawuf Ahlussunnah di negeri kita merumuskan bahwa tasawuf kita manhaj Imam Junaid. Manhaj siapa? Apa kata Imam Junaid? Apa amalan Imam Junaid? Kana yasumu 'ala dawam. Beliau ini puasa tiap hari. Berarti ini Imam Junaid puasa tiap hari, kecuali hari yang haram. Fa idza dakhala alaihi ikhwanuhu aftara ma'ahum. Tapi kalau ada tamu datang, ada muridnya datang, sahabatnya datang, maka dia makan bersama mereka. Habis itu lanjut lagi. Nah itu puasanya Hajiman itu. Ya, dulu katanya. Jadi dia nyambung puasa habis makan. Maksudnya bukan begitu. Imam Junaid menghargai tamunya lebih tinggi daripada amalan pribadinya. Puasa itu amalan pribadi, sedangkan menghormati tamu amalan sosial, dan amalan sosial lebih tinggi dari amalan pribadi. Itu bukan puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan mau datang tamu 1000 juga nggak ngaruh. Wa yaqulu laisa fadlul musa'ada lil ikhwan bi aqall min fadli shaum lis shaim idza kana mutawwa'an atau kalaman nahwa dzalik ya. Jadi salah satu cara kita membahagiakan saudara-saudara kita adalah saat dia makan kita jangan kita kemudian nggak makan gitu ya. Apalagi antum bertamu. Nah ini aneh, orang udah berthariqah terus
bertamu di rumah kita, kita ajak makan, maaf Tat, saya puasa. Disuruh gurunya makan, dia nggak mau makan. Lebih tinggi makom dia dari gurunya. Itu karena antum berpuasa bukan bermanhaj. Puasanya, mohon maaf, antum buat puasa dengan manhaj kurikulum ulama rohani, tapi hanya berpuasa dengan kehendak diri. Beda loh hasilnya nanti. Oh, saya ingin mendekatkan diri kepada Allah, kalau saya nggak puasa merasa jauh dari Allah gitu ya. Ya, ada beberapa orang yang berbicara kepada saya begitu, bukan satu dua, banyak sekali. Saya kasih pertanyaan dan semuanya tertegun. Mas, kalau kita nggak puasa, emang Allah jauh? Sejak kapan Allah jauh kepada kita? Ini pertanyaan yang sering saya tanyakan dari beberapa bulan yang lalu. Masih ingat? Pernahkah Allah jauh kepada hambanya? Pernah nggak? Yang ada, si hamba merasa jauh dari Allah. Jadi puasa itu bukan untuk mendekat kepada Allah sebenarnya seperti yang diyakini bahasa Sanskerta itu. Puasa itu hanya menjaga rasa dekat karena Allah selalu dekat. Itu aja bedanya. Ini puasa ahlul ma'rifat. Orang-orang yang bermakrifat, puasanya bukan mau mendekatkan diri kepada Allah karena Allah selalu dekat. Ibadah kita tidak pernah mendekatkan kita kepada Allah, tapi ibadah itu menumbuhkan, mempertahankan rasa kedekatan itu kepada Allah. Orang yang meyakini puasa, dia mendekatkan dirinya kepada Allah, la ya'rifullah. Dia tidak kenal kepada Allah. Ya. Wa man 'arafallaha la yataqarrab, la ya'taqid bi'amalihi taqarruban. Orang yang kenal Allah tidak memandang amal dia mendekatkan diri kepadanya, ya. Tetapi orang yang kenal Allah, Allah fanakan dia dari amalnya, baru muncul rasa dekat. Allah tetap dekat, rasanya nggak muncul. Ini yang disebut di hadis qudsi Imam Bukhari itu. Siapa yang telah aku cintai, siapa yang telah aku cintai. Siapa yang dicintai oleh Allah? Orang yang beramal-amal wajib lalu membiasakan amal sunat. Itu terjemahan ahli fikih. Kalau ahli ma'rifat nggak gitu terjemahannya. Ya. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Nawafil di situ bukan amal sunat. Senantiasalah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Berarti itu bab ma'rifat. Bab apa? Nafilah, jamaknya nawafil, bagi ahlul haqa'iq adalah syai'un al-asya' al-mahbuba indallah. Sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadisnya. Satu bab ilmu, babun fil ilm, ya, satu bab ilmu itu lebih afdal daripada 1000 rakaat. Itu kan ada kan di Ibnu Majah? Betul? Orang sholat 1000 rakaat, tapi dia tidak bertambah ilmunya. Ada orang duduk ngaji sesaat saja. Mana yang lebih tinggi? Maka ibadah qalbiyah, ilmu itu tempatnya di kolbu. Ibadah qalbiyah. Nanti bulan Ramadan di Ribat Matraman kita ngaji Risalah Laduniyah sore sebelum berbuka. Apa kata Ghazali di situ? Ilmu itu tempatnya bukan tubuh fisikmu. Ilmu itu tempatnya kolbumu. Dia di kolbu. Berarti amalan jasad ruku dan sujud. Amalan kolbu mengenal siapa yang engkau sujudi, siapa yang engkau ruku padanya. Dan sesaat kolbu itu mengenal yang engkau sujud dan ruku kepadanya, itu lebih afdal daripada ruku dan sujud 1000 kali. Itu maksudnya. Karena orang yang kenal kepada yang dia ruku sujud, dia otomatis sujud. Beda dengan orang yang sujud tapi nggak kenal, capek-capek begini aja. Itu sebabnya orang awam menuntut pahala ganjaran dari ruku sujudnya, sedangkan orang yang kenal Allah menuntut ridha atas kekurangan ruku dan sujudnya. Itu bedanya.
Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Itu maknanya, ya Allah, ya, aku memohon ridhamu karena amalanku tidak sempurna. Kalau Allah sudah ridho, aman nggak? Suami kalau sudah ridho sama istrinya, makanannya nggak enak juga nggak apa-apa, nggak marah. Tapi kalau belum ridho, UFO datang, piring terbang. Sama istri kalau belum ridho amat sama suaminya salah dikit, piring terbangnya bisa 3 kali, ya, aliennya muncul. Taib. Ini jam berapa ini? Karena besok libur, hajar aja ya. Ini jangan salah paham. Imam Junaid ada punya kalam yang aneh. Ini perhatikan ya. Idza ra'aitas sufi, maka jangan heran antum kalau ketemu ulama-ulama sufi yang sudah advance, itu jarang sekali puasa. Maka Imam Junaid berkata, murid kalau lihat kita sekarang tazandaqa, dia zindik. Karena dia kira jadi wali cukup duduk-duduk aja, ngomong-ngomong, ngopi-ngopi. Ya. Tapi kalau mereka kenal masa lalu kita, awal mula kita masuk ke jalan ini, tahaqqaqa, pasti dia masuk ke alam hakikat, pasti jadi ahlul haqiqah. Maksudnya apa? Kata Imam Junaid, ini perhatiin Imam Junaid ngomong apa? Idza ra'aitas sufiyya yasum shauma tatawwu' fattahimhu. Kalau engkau melihat ada seorang sufi, orang tarekat, suka puasa sunat, fattahimhu, curigalah. Ya. Fa innahu qad jitama'a ma'ahu syai'un minad dunya. Pasti ada di hatinya unsur duniawi ketika dia berpuasa. Wallahi kalamuhu sahih. Beliau benar. Saya banyak lihat orang puasa karena ingin puasa jabatannya naik. Saya lihat banyak orang puasa Daud supaya firasatnya tajam, karena dia seorang intelijen. Ya. Saya lihat banyak orang puasa supaya sakti. Mohon maaf, saya banyak melihat pengusaha puasa supaya perusahaan dia tetap langgeng. Dia nggak puasa karena Allah. Belum lagi orang-orang kebatinan puasa supaya auranya memancar. Aura memancar. Allahu Akbar. Ya. Itu dunia. Itu sebut dunia. Ayo. Masih begitu nggak puasa antum? Kenapa puasa? Saya lagi puasain anak supaya masuk kampus favorit. Gitu nggak? Saya lagi puasain anak lagi daftar PNS. Saya, semuanya saya, dan urusannya anak saya, hajat saya, pekerjaan saya, semuanya dunia. Padahal as-saumu li, puasa itu untukku, bukan untuk kerjaanmu, bukan untuk duniamu, bukan untuk pangkatmu, bukan untuk firasatmu, bukan untuk kanuraganmu, bukan. Ya, ini maksud kalimat Imam Junaid, bukan Imam Junaid ngelarang seorang murid puasa sunat. Jadi kalau murid puasa sunat, dalam tradisi ahli thariqah, biizni syaikhihi, dengan restu gurunya, karena gurunya yang ngasih kurikulum, baru nanti puasanya beres. Maka nanya dulu sama guru, perlu nggak saya puasa? Nanti gurunya kasih tahu, kamu sekarang baca ini dulu, puasanya cukup 3 hari sebulan, ntar naikin Senin Kemis, begitu bertahap, nggak langsung. Ya. Ada sebuah riwayat sumu tasihhu. Riwayat Tabrani ada satu dhaif, satu hasan. Puasalah kamu sehat. Betul? Itu bukan tujuan puasa, itu namanya faidah puasa. Sedangkan puasa yang sahihnya pakai riwayat Bukhari, as-saumu li, puasa milikku. Jadi puasa bukan untuk diet. Ada yang mau nurunin berat badan? Ada yang ketawa nih. Mau nurunin berat badan, dawami. Jadi kalau sudah punya mursyid, puasa itu
kalau mau puasa tiap hari atau Daud, kecuali puasa Senin Kemis itu lain cerita. Itu umum. Tapi antum puasa Daud itu puasa-puasa yang khusus, atau puasa dawam, puasa yang tiap hari, la budda bi idzni syaikhihi, mesti dengan izin guru. Ya. Dan amalkan kayak tadi, kalau guru datang jangan puasa. Masa guru kita datang, guru kita hadir, kita bilang, "Makan nih Pak Kiai, saya puasa." Kayaknya makom ente lebih tinggi dari dia itu ya. Maka jangan heran kalau melihat ada guru mursyid yang sudah jam terbangnya tinggi secara rohani, bukan jam terbang ceramahnya, bukan. Itu jarang sekali puasa. Bahkan jarang sekali duduk wiridan. Bahkan jarang sekali duduk lama tahajud, paling cuma beberapa rakaat langsung beres. Why? Limaza? Karena dia duduk, dia ngomong, udah ngomongin Allah. Dia ngobrol, itu ngobrolin Allah. Ini beda orang, mohon maaf ya, di Sumatera, di Banjar, di Sulawesi, itu beda tradisi dengan Pulau Jawa. Orang-orang di Jawa, kebanyakan kalau ngomong ma'rifat mesti malam-malam hari, tengah malam, terus di pesantren, atau di pendopo, atau di padepokan gitu ya. Kalau antum ke Sumatera, ke kampung saya aja, nggak usah jauh-jauh. Itu orang duduk di warung ngomongin ilmu hakikat. Lagi main gaplek itu. Ngomong ilmu hakikat itu. Percaya nggak? Ke Banjar juga sama. Ke Sulawesi juga sama, saya ketemu. Ambon barangkali hampir mirip. Orang-orang sana begitu. Mereka ngomongin Allah di mana aja. Nggak perlu nunggu waktu-waktu tertentu. Ya. Emang kolbunya sibuk dengan Allah, maka dimanapun, kapanpun nyebutnya Allah. Ini ciri-ciri orang cinta. Ya, man ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Orang cinta, apa tanda-tanda alamatnya? Dia sering menyebut, sering ingat. Maka cinta kepada Allah, dia sering nyebut tentang Allah, ingat tentang Allah. Dan itu nikmat sekali. Karena cinta kepada Allah nggak pernah bertepuk sebelah tangan. Ya, selalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita kepada makhluk, ada aja halangannya. Ya. Udah halal aja masih tengkar gitu. Benar nggak? Udah halal aja masih konflik. Maka ada orang cerai dalam pernikahan. Nggak ada cerai, berpisah. Allah yang ceraikan dengan kematian. Itu cinta ke makhluk. Inilah rahasia As-Samad. Maka orang-orang yang kalbunya sudah penuh dengan mahabbatullah, cinta kepada Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia enggak goyang-goyang amat ketika cinta duniawinya terpisah, ya. Nah, ini bagian penutup yang mau saya bacakan ya. Apa kata beliau? Jika kita in kanu jama'atan mutarafiqin mutawakhin ashkalan wa bainahum murid yahsuhu 'ala as-siyam fa in lam yusa'iduhu yahtamu li iftarihi ya. Jadi jika mereka para sufi itu bersama dengan jamaah atau kelompok komunitas yang mereka dekat ya, tarafikin, mutawakhin, bersaudara, lalu di antara mereka ada murid yang sedang disuruh berpuasa, gurunya nggak puasa, apa yang dilakukan? Ini yang dilakukan oleh guru saya dulu di Ciputat ya. Beliau nggak puasa tapi menjamu semua yang puasa di pesantren. Itu puasa 10 hari, 9 hari Zulhijjah. Ya. Wa takallafu lahum rifqa. Jadi menyantuni mereka ya, wala yamiluna halahu ala ahwalim. Tidak membawakan halnya guru disamakan halnya murid. Nah, ini perhatikan. Jangan mengikuti amalan guru kecuali bi amrihi. Perhatikan.
tidak mengikuti amalan guru kecuali diperintahkan, diijazahkan. Guru kita sholawat 1000 sehari, kita nggak usah ngikutin kalau guru kita nggak nyuruh. Guru kita puasa, kita nggak ngikutin kecuali kita disuruh. Guru kita tidak berpuasa, kita juga nggak ngikutin itu kalau kita emang hari puasa. Sampai beliau nyuruh, udah kamu makan. Ya, patuh kepada guru. Sehingga kita puasa bukan lagi dengan ego, berpuasanya dengan isyarat qalbiyah, ya. Li'anna syekh ya'lam ma yasluhu lahum, karena guru mengerti yang baik bagi mereka. Maka nanti kalau suluk, gurunya bilang, kamu kurangi baca Quran, banyakin zikir dulu. Ikutin aja, bukan dilarang baca Quran. Kurangi baca Qurannya dulu, karena baca Quran kalau kolbunya lalai, la yufidu syai'an, la ya'athir syai'an, wa la yanfa' syai'an. Nggak bermanfaat. Ngapain baca Quran tapi kolbunya lalai? Kam min qari'in Quran, ya, wal Quran yal'anu. Banyak orang baca Quran melaknat dia. Itu orang-orang baca Quran kolbunya lalai. Jadi baca Quran itu diturunkan oleh Allah. Sekarang latih kenal Allahnya, sebut nama Allahnya. Nanti coba rasakan baca bismillahnya dahsyat, baca fatihahnya dahsyat, sholatnya nikmat sekali. Terus disebutkan, ya, dari Imam Ash-Shibli, annahu qala li rajulin, dia berkata kepada seorang, tuhsin antasumal abad, ya. Sebaiknya kamu, apakah baik bagi kamu jika kamu puasa setiap hari gitu? Atau sebaiknya kamu puasa setiap hari? Qala kaifal abad? Tapi terjemahan abad kayaknya bukan setiap hari deh. Setiap hari dahar. Ini puasa abadi. Puasa hakikat. Bukan shaumud dahar. Kata Imam Shibli, sebaiknya kamu puasa abadi, bukan lagi puasa hari-harian. Orang ini nanya, fa kaifal abad? Qala taj'al ma baqiya min umrika yauman wa tasumuhu. Ya. Puasa setiap hari abadi itu, taj'al ma baqiya min umrik. Engkau menilai umurmu yang tersisa itu hanya tersisa 1 hari. Anggap besok kita sudah mati. Maka kita berniat besok itu tidak lagi menggantungkan harapan kecuali hanya kepada Allah. Ada yang tahu besok masih hidup? Ada yang tahu? Ya, kita baru kenalan kemarin dengan salah satu sahabat kita. Kayaknya sehat-sehat aja, tapi ternyata baru dapat kabar dia meninggal. Nah, Imam Shibli memberikan satu ilmu yang disebut puasa abadi adalah puasa hakiki. Esok kamu hanya meyakini umurmu 1 hari esok saja. Lalu kamu jaga mulai dari sekarang sampai esok itu dengan kolbunya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nggak ada yang tahu. Ada orang masih kecil sudah berpulang, nggak kena sakit karena eksiden. Ada yang masa remaja, ada yang sudah berumur. Suka-suka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan saya juga nggak tahu umur saya gimana. Kalau panjang insya Allah membersamai antum. Kalau pendek lanjutkan kajian-kajian dan amalan ini, ya. Kita sesederhana itu mikirnya. Itu sebabnya ribat kita buat semandiri mungkin. Jadi tidak terlalu bergantung kepada sosok figur guru. Jalan aja, dan alhamdulillah hari Senin Selasa jalan, ya. Di sini hari Senin jalan. Apalagi di sini hari Rabu, ya. Zikirnya hari Rabu, Ajiman. Ya, jalan terus, ya. Saya nggak mesti hadir, alhamdulillah jalan. Di banyak tempat sudah mulai jalan begitu. Semoga ini berjalan terus, ya. Dan kita jadikan hari esok jangan-jangan hari terakhir. Sehingga malam ini kita berbuat sesuatu yang spesial. Jadikan setiap hari spesial untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Barangkali itu teman-teman tentang kitab Al-Luma. Udah jam berapa tadi? Cukup lah, ya. Kitab nafahatnya dipending dulu kalau gitu.
Eh, Tadi ba'da Isya, alhamdulillah kita tadi bagi yang ikut sholat Isya di sini tadi, kita memberikan hadiah talqin zikir thariqat samaniyah. Silakan diamalkan bagi yang tadi ikut. Itu ijazah mengamalkan, bukan ijazah mengajarkan, ya. Ijazah mengajarkan beda, antum suluk dulu. Ada juga suluk saman ada, tapi lebih sederhana, ya. Silakan diamalkan yang tadi. Nanti kaifiatnya kita bagikan secara khusus, ya. Ada tata caranya, ada doanya yang berbeda dengan doa Thariqat Naqsyabandiyah yang doanya pakai ilahi anta maksudi. Lalu di ribat kita tambahkan a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di samaniyah ada doa munajatnya, ya, Rabbi zidni ilma. Lalu yang kedua, Rabbi zidni fika tahayyur. Aslinya itu thariqat sistem zikirnya beda, metode zikirnya beda, tapi kita ringkas. Ada zikir kerasnya pakai tahan napas, tapi yang itu belum kita kasih. Nantilah jika ada waktu di tawajuh tarekat saman, nanti kita sharing zikir tersebut insya Allah. Semoga Allah Ta'ala meridai apa yang kita lakukan, meridai pewakafnya yang khidmat di sini, para muallimnya, dan siapapun yang hadir di majelis ini. Allah Ta'ala meridai zahir dan batin kita semua, dan jika Allah berkenan, Allah masukkan, sempatkan diri kita mencicipi bulan Ramadan, bulan mulia. Dan jika berkenan lagi, Allah panjangkan umur kita dalam taat, dalam ma'rifat menyembahnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya rahman ya rahim, ya karim ya azim, salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala a'rafi khalqika bika wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, limpah ruahkanlah salawatmu, kasih sayangmu kepada kekasih yang paling mengenal engkau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ka'batil arwah wa ala alihi wa ashabihi ashabil karami wal jah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min qillati adabina wa min adami sidqi taubatina wa istighfarina. Ya Allah, kami memohon ampun kepada Engkau daripada ketidaksempurnaan ibadah kami, kurangnya ma'rifat kami. Bahkan kami memohon ampun kepada Engkau ya Allah, karena permohonan kami, taubat kami tidaklah sempurna. Bahkan lebih dari itu ya Allah, kami memohon ampun kepada Engkau karena kami minta ampun dan bertobat, lalu kami mengulangi dosa yang sama. Allahumma inna na'udzubika minal israr wa na'udzubika ya Rabbana min an naqa'a fi bi'rin wa qa'rin marratain. Allahumma ya Allah, tahhir qulubana amman siwak. Ya Allah, izinkan kalbu kami meskipun sesaat, meskipun sebentar, tapi kalbu kami pernah merasakan kenal kepada Engkau. Karena siapa yang kenal Engkau selama-lamanya kenal kepada Engkau. Allahumma ya Allah, izinkan kalbu kami walaupun sesaat saja Engkau bersihkan kalbu ini dari selain Engkau, sehingga kami selalu merindukan Engkau. Allahumma ya Allah, idfa'anna kulla syarrin. Ya Allah, lindungi kami dari semua keburukan, terutama keburukan yang muncul dari dalam diri kami, keburukan yang muncul dari liarnya hawa nafsu kami, keburukan yang muncul dari pandangan mata kami, telinga kami, lisan kami, dan syahwat kami. Allahumma ya Allah, inna kunna marda fasfi mardana. Ya Allah, kami sakit ya Allah, tapi sakit kami tidak hanya sakit fisik ya Allah, sakit kami sakit kalbu ya Allah, sakit kami sakit jiwa kami ya Allah. Fashfi ya Rabbana ya Syafi ya Syafi, la shifaa illa shifauka, shifaun la yughadir saqama. Ya Allah, jika bukan Engkau yang menyembuhkan kami, siapa lagi yang akan menyembuhkan kami? Allahumma ya Allah,
inna natawajjahu ilaika binabiyyika nabiyir rahmah ya sayyidana ya habiballah ishfa' fina bihaqqika 'inda Allah Allahumma taqabbal minna bijahi habibikal mustafa. Allahumma ya Allah, kami menghadap kepada Engkau karena kami berkeyakinan kami mengikuti ajaran-ajaran Nabi Engkau. Ya Sayyidana ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, mohon berilah syafaat kami supaya Allah menunaikan hajat-hajat kami. Dan ya Allah, hajat yang paling dekat kami ya Allah, izinkan kami menjadi hamba yang kenal kepada Engkau. Allahumma arzuqna ma'rifataka haqqa ma'rifatik. Ya Allah, izinkan kami mendapatkan ma'rifat Engkau dengan ma'rifat yang sebenar-benarnya, bukan ma'rifat kepalsuan, bukan ma'rifat bayangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wakhtim lana bil khairat wakhtim lana bis sa'adah wakhtimna ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Istajib da'awatina bisirril Fatihah wa bisirri salatil Fatih wa bisirri nabiyil Fatih nabiyil Khatim wa bisirril Qur'anil Azim wa bisirri hadzal majlis al mubarak wa bisirri sirrika ya Allah ya Allah ya Allah ya Hu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.